Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku, Yesus.
Sebab hanya Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Allah kami. Segala pujian. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. We love you, Lord. Sebab Engkaulah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mengangkat tangan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Sebab hanya Engkau yang besar. We love you, Lord. Father, I love you. My heart is filled with desire to see your power and glory. Cover the earth as the waters cover the sea. I am surrounded by the fortress of God. I'm totally surrendered to you. Ooh, Father, I love you. My heart is filled with desire to see your the power and glory. Cover the earth as the water
Sebab hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan hormat dan kemuliaan. Dan biarlah kasih Engkau Tuhan yang senantiasa tercurah dalam hidup kami. Sehingga kami mengasihi Engkau lebih dari apapun dan mampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami ucap syukur akan kebaikan Engkau Tuhan. Allah kami yang berkuasa, yang bertata dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. There's a subject that we're all interested in. In fact, we think about it quite often. We can't help it. It's part of our design. For some strange reason, we don't talk about it in church. But when you walk out these doors, it's everywhere you look. I think you know what we're talking about. Sex. It's God's idea. Let's talk about it. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Kita kembali lagi bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita beribadah kepadanya di hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mengkhususkan waktu ini datang kepada Dia di dalam ibadah kita kepada Tuhan, dan kita sama-sama sudah menyembah Tuhan, memuliakan Dia dengan bibir kita, dengan nyanyian kita kepada Dia, nyanyian yang meninggikan Tuhan. Dan kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini, belajar dari Tuhan tentang kehendaknya kepada kita semuanya. Dan firman yang akan mengubahkan pikiran kita, mentransformasi hati kita, sehingga kita bisa hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita semakin dikuduskan hari demi hari. Dan kita ada dalam seri firman Tuhan yang baru setelah sebelumnya kita berbicara tentang firman Tuhan, kuasa dan keindahan firman Tuhan dalam seri Abide. Hari ini kita masuk dalam seri yang kita beri judul Uncensored. Uncensored. Tidak disensor. Kita mungkin biasa dengan istilah sensor. Ya, biasanya itu dalam film-film ya, kita lihat ada film yang disensor, ada bagian dari film yang disensor karena bagian itu tidak baik, tidak pantas untuk dilihat oleh orang, dan biasanya itu berhubungan dengan seks, ya, dosa-dosa seksual. Dan kita akan belajar firman Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa rancangan Tuhan bagi kita di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam hal seksual. Dan kita akan sama-sama mulai pada hari ini dengan seri yang pertama. Kita akan membaca dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1-6. Kolose pasal 3 ayat 1-6, Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan Alkitabnya, membacanya, ataupun bisa lewat layar handphone atau TV, komputer Bapak Ibu Saudara tersedia di sana. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Kolose 3 ayat 1-6. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu buat kami semuanya. Hari ini kami boleh datang kepadamu. Engkau memberikan kami waktu yang khusus ini. Kami bisa bersekutu dengan, kami boleh menyatakan isi hati kami kepadamu. Pujian, syukur kami kepadamu, dan kami juga boleh beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan,
Roh Kuduslah yang menolong kami semuanya untuk kami bisa memahami firman, supaya firman-Mu ini menguduskan kami, membuat kami hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Tolong pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga kami semuanya yang mendengarkan. Dan biar apa yang kami dengarkan ini boleh kami aplikasikan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, hari ini di seri pertama kita akan melihat tentang penyembahan berhala. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya penyembahan berhala dengan seks? Lebih baik, mari kita lihat ayat yang baru kita baca tadi, bahwa penyembahan berhala adalah kita meninggikan sesuatu di atas Allah, atau kita menempatkan sesuatu yang lain di tempatnya Allah, yang sebenarnya dia bukan Allah. Di ayat 5 yang kita baca tadi, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi dosa-dosa seksual itu adalah penyembahan berhala. Kenapa? Karena kita menempatkan keinginan seks kita sebagai sesuatu yang sangat tinggi, yang kita bahkan taruh di tempatnya Tuhan. Ya, banyak orang-orang yang berpikir bahwa kalau kita tidak punya kehidupan seks, itu bukan hidup namanya. Kalau kita tidak menikmati yang namanya seks, kita belum mendapatkan apa yang namanya sorga. Banyak orang yang berpikir demikian. Dan orang-orang berpikir bahwa kalau dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan seksual, itu ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Bahwa dia belum mencapai kehidupan yang maksimal. Dan oleh sebab itu kita lihat begitu banyak orang melakukan hal-hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan dalam hal seksual. Ada orang yang bercerai karena dia tidak puas dengan kehidupan seksnya bersama pasangannya. Atau kalau dia tidak bercerai, dia selingkuh, mencari orang lain yang bukan pasangannya. Atau ada juga orang-orang yang mungkin belum berhak untuk melakukan hubungan seks, belum menikah, dan mereka melakukan itu. Dan ada orang-orang yang mungkin melakukan hubungan seks di luar pernikahan, ataupun ada yang melakukan percabulan, yang menikmati pornografi, porno aksi, dan macam-macam yang sebenarnya belum menjadi haknya. Tapi karena berpikir bahwa saya akan punya keinginan seks ini, dan ini sepertinya sangat menyenangkan kalau ini bisa dipenuhi. Dan mungkin kita akhirnya berpikir bahwa kita harus memenuhinya, sekalipun kita belum berhak menerimanya. Dan itu berarti kita menempatkan seks itu di tempat yang harusnya milik Tuhan. Kita berpikir bahwa seks itulah yang memberikan kepada kita kebahagiaan. Seks itu yang memberikan kepada kita hidup yang benar-benar hidup, mungkin kita katakan demikian. Atau orang mengatakan istilah sorga dunia. Orang menyamakan seks itu dengan sorga. Dan saudara, itu adalah penyembahan berhala. Karena sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Kita dapatkan dari Allah. Yang disebut sorga itu adalah Allah. Di mana Allah ada, di mana Allah berkenan kepada kita, itulah yang disebut dengan sorga. Allah bersama-sama dengan kita, kita menikmati Allah, itu yang namanya sorga, bukan yang lain. Jadi penyembahan berhala bukan hanya berarti kalau kita menyembah misalnya satu objek, ya katakanlah pohon atau patung atau benda-benda keramat atau
apapun yang lain, satu pribadi yang kita sembah dan itu bukan Allah, tapi juga segala macam yang kita tinggikan, yang kita dalam hidup kita hari-hari secara praktis kita mengatakan bahwa dia ini adalah yang terpenting di dalam hidup saya. Saya tidak bisa hidup tanpa ini. Itu adalah penyembahan berhala. Dan termasuk dengan seks. Ya, masih banyak yang lain. Apa saja. Hati kita ini sering memproduksi atau memfabrikasi berhala. Kita bisa jadikan barang-barang kecil menjadi berhala. Kita taruh di tempatnya Allah. Mungkin ada orang menempatkan game di tempatnya Tuhan. Ada yang menempatkan uang di tempatnya Tuhan. Ada yang menempatkan jabatan di tempatnya Tuhan. Ada yang menempatkan kekuasaan, ya, kesukaan manusia, pujian manusia, ya, kehormatan dari manusia di tempatnya Tuhan. Kita banyak hal yang mungkin kita berpikir, waduh, kalau saya tidak dapatkan hal itu, saya akan menjadi tersiksa di dalam hidup saya. Saya tidak mendapatkan kehidupan yang benar-benar hidup. Itulah tadi yang dikatakan firman Tuhan, ya, percabulan, kenajisan, ya, hawa nafsu, nafsu jahat. Kita punya keinginan yang besar, hawa nafsu yang kita inginkan, apapun itu. Kalau kita inginkan sangat besar dan itu melampaui Tuhan, itu kita sebut dengan berhala. Apapun itu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi contoh-contohnya. Kita harus berhati-hati dengan berhala ini. Ya, ayat 6 tadi kita baca, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Lihat apa yang diakibatkan oleh berhala-berhala ini, ya. Kalau kita meninggikan sesuatu yang lain, kita meninggikan seks misalnya, di atas Tuhan, itu akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Murka Allah itu nyata untuk setiap penyembahan berhala kita. Jadi semua berhala itu hanya akan mendatangkan kematian. Murka Tuhan. Kita lihat orang-orang yang meninggikan makanan. Orang yang rakus, yang makan begitu banyak, akhirnya dia mengalami banyak hal-hal buruk karena makanan itu, kan. Orang yang meninggikan uang, akhirnya dia mengalami hal-hal buruk karena uang. Orang yang begitu meninggikan seks di luar atau di atas Tuhan, akhirnya seks itu menghancurkan dia, membuat dia sakit dan akhirnya mati. Ya, kita lihat bahwa semua itu, firman Tuhan katakan tadi, penyembahan berhala itu mendatangkan murka Allah. Percabulan, kenajisan, nafsu jahat, hawa nafsu, keserakan, semua itu, apa yang dihasilkan adalah murka Allah. Jadi kita mesti hati-hati dengan berhala-berhala ini. Dan ini kalau kita jatuh ke situ, kalau kita menyembah berhala, kalau kita meninggikan sesuatu yang lain di luar Tuhan, maka ini adalah sebuah kebodohan yang luar biasa. Penyembahan berhala itu seperti kita meninggalkan sumber air dan menggali kolam yang bocor. Firman Tuhan katakan, ya, di Yeremia pasal 2 ayat 11 sampai 13. Ini Tuhan mengatakan kepada orang Israel yang menyembah berhala. Dia bilang, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Dia bilang, tidak ada yang seperti itu, orang yang menukar Allahnya dengan sesuatu yang bukan Allah. Tapi ini, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Dia punya Allah yang sejati, tapi dia tukar Allah yang sejati itu dengan Allah yang palsu. Dan Tuhan katakan, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ini sebuah kebodohan. Kita menukar sesuatu yang tidak berguna. Kita menukar kemuliaan kita dengan sesuatu yang tidak berguna. Bayangkan kalau kita tukar perhiasan yang mahal, yang berlian atau mutiara dengan kelereng yang tidak berguna misalnya.
Itu adalah sebuah kebodohan. Maka Tuhan kata di ayat 12, tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikian firman Tuhan. Ini adalah sebuah takjub yang negatif. Keheranan yang negatif. Keheranan yang orang takjub karena kebodohan. Betapa bodohnya ini. Betapa bodohnya kita kalau kita menyembah berhala. Kalau kita meninggikan sesuatu di tempatnya Allah. Kalau kita meninggikan seks di tempatnya Tuhan, itu adalah sebuah kebodohan. Firman Tuhan katakan, ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Pertama, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Itu suatu kejahatan yang luar biasa, meninggalkan Tuhan yang adalah sumber air yang hidup. Dan yang kedua adalah untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bodoh, meninggalkan sumber air yang sesungguhnya untuk pergi mencari kolam atau menggali kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air, yang kita tidak bisa dapat air. Kita butuh air hidup, kita butuh kehidupan, dan kehidupan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam Kristus, hanya ada di dalam Allah. Dialah hidup itu, dialah sumber kehidupan yang sejati itu. Dan betapa bodohnya ketika kita tinggalkan Tuhan yang adalah sumber air yang hidup dan mencari di tempat lain. Seperti kita cari di dalam kenikmatan seks. Padahal itu tidak memberikan kita kehidupan. Kita sudah lihat tadi apa yang diberikan oleh dosa-dosa seksual itu hanyalah kematian, murka Allah. Jadi jangan kita jadikan seks sebagai ilah. Itu adalah sebuah kebodohan yang luar biasa. Tapi Allah yang sesungguhnya, itu sangat mulia. Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Mari kita lihat apa yang baru kita baca tadi. Supaya kita jangan tertipu. Supaya kita tinggalkan semua berhala-berhala itu. Kita mesti lihat Allah yang sejati ini. Apa kehebatan Allah yang sejati ini. Apa yang diberikan oleh Allah sejati ini kepada kita. Di ayat 1 kita baca tadi. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini yang dilakukan oleh Allah. Ya, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Allah yang sejati ini menyelamatkan kita dari kematian. Kita harusnya mati karena dosa-dosa kita. Kita semua orang akan mati. Ini adalah tragedi. Kita lihat, usaha sekeras apapun tidak bisa membuat orang memiliki hidup yang kekal. Dia tidak bisa dengan semua menjaga makanannya, dengan olahraga yang teratur, dengan mengumpulkan semua ahli-ahli kesehatan, dokter-dokter yang terbaik. Dia tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa memiliki hidup yang selama-lamanya. Berapa yang kita tahu umur orang yang paling panjang? Dan saudara, sepanjang apapun itu tidak ada artinya kalau itu bukan hidup yang kekal. Tidak terasa hidup kita, kan? Saya pikir baru kemarin saya berusia 17 tahun. Tidak terasa sekarang saya sudah berusia lanjut. Dan tidak terasa baru kemarin rasanya 20 tahun yang lalu. Mungkin besok rasanya hanya seperti besok. Kita sudah berusia 80 tahun lagi dan tidak lama lagi kita akan segera meninggalkan dunia ini. Dan saudara, itu semuanya karena kita berdosa. Karena kita melawan Tuhan, karena kita menyembah berhala. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah Allah kita yang sejati itu, Dia setia dengan janjinya. Dia dari awal ketika Dia menciptakan kita manusia, Dia punya rancangan yang hebat untuk manusia. Diciptakan kita dalam rupa dan gambarnya, dan Dia punya rancangan yang hebat. Dia mengatakan supaya manusia berkuasa atas semua ciptaannya. Tapi karena manusia berdosa dan
Karena itu ada kematian yang terjadi. Tapi di situ pun Tuhan mengikat janji lagi bahwa Dia akan mengalahkan si jahat itu. Iblis yang menggoda nenek moyang kita untuk berdosa, dan Dia memberikan janji kepada nenek moyang kita bahwa Dia akan memulihkan keadaan ini. Dia akan mengalahkan dosa dan kematian itu dan membawa umat manusia sekali lagi di dalam kehidupan yang sesungguhnya yang Dia rancang dari semula. Dan Dia setia. Dia menggenapi janjinya. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Dia perlihatkan janjinya itu. Bahwa anak yang tunggal Yesus Kristus, Dia melakukan semua hal yang benar. Dia hidup sesuai dengan kehendak Allah, mewakili kita manusia. Dia mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya. Dia menyembah Allah yang sejati saja. Dia tidak menyembah berhala. Tidak ada satupun yang Dia tinggikan di luar yang melebihi Allah. Dia tahu Allah sejati, Bapanya sendiri. Dia setia kepada Bapanya sendiri. Dan kemudian Dia taat pada kehendak Bapa untuk mati di atas kayu salib, mewakili kita, menggantikan kita, untuk menghukum dosa-dosa kita di sana, supaya kita bisa dibebaskan dari dosa itu. Dan itu terbukti karena Dia tidak mati saja, tapi Dia kemudian bangkit. Ini dia kebangkitan dari kematian, dan Dia tidak mati lagi setelah bangkit. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan hidup selama-lamanya, bahkan memerintah, berkuasa atas segala ciptaannya. Dan saudara, ini adalah bukti. Ini adalah kabar baik yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Ini ada manusia yang sesungguhnya, Adam yang sejati, yang melakukan kehendak Tuhan, yang mencapai apa yang Tuhan rancang untuk manusia. Dan Dia sudah melakukan ini supaya kita yang percaya kepada Dia. Dia panggil kita percaya kepada Dia. Kita yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kita yang tidak bisa memberikan hidup yang kekal kepada diri kita sendiri. Tuhan sudah karuniakan hidup yang kekal itu di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan itu sebab kita baca tadi bahwa kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita yang percaya, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini yang dilakukan oleh Allah yang sejati ini kepada kita. Bukan seperti yang dilakukan oleh berhala-berhala yang hanya menghancurkan kita. Allah yang sejati memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oh, mungkin kita bertanya, oh iya, Allah sejati ini memberikan kita hidup yang kekal, terus kenapa hidup kita sekarang masih penuh dengan penderitaan, ada penyakit, dan bahkan kita masih mati? Orang-orang percaya kepada Kristus masih mati. Lihat, Tuhan katakan bahwa kehidupan itu masih tersembunyi. Kita sudah mati bersama Kristus sebenarnya. Ini faktanya. Bahwa kita sudah mengalami penghukuman atas dosa kita di dalam Kristus. Kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus, dan kita tidak akan dihukum lagi sebenarnya. Tetapi kenapa kita masih mengalami efek dari dosa itu seperti sakit, penyakit, penderitaan, dan bahkan kematian? Karena hidup kita masih tersembunyi, belum dinyatakan. Hidup kita yang sesungguhnya masih tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu sebabnya sekarang ini banyak orang di dunia ini yang memusuhi Kristus, dan kelihatannya mereka berhasil, kelihatannya mereka baik-baik saja. Tapi toh mereka akan mati satu waktu nanti. Karena Kristus, kita bersama dengan Kristus masih tersembunyi. Hidup kita masih tersembunyi di hadapan Allah. Tapi ada pengharapan. Tuhan menjanjikan. Dia sudah buktikan dulu melalui Kristus, mulai kebangkitan Kristus. Dan Dia janjikan bahwa ini akan terjadi kepada kita satu waktu nanti. Bahwa Kristus akan datang kembali. Dia yang sekarang sudah naik ke surga, Dia akan datang kembali untuk memulihkan semuanya. Langit yang baru dan bumi yang baru akan Dia buat kembali. Dan kita saat itu,
kita akan muncul juga bersama-sama dengan Dia. Ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, satu waktu nanti Dia akan datang menyatakan dirinya, kamu pun, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi jangan patah semangat, jangan melihat hidup kita sekarang ini merana seolah-olah kita tidak punya harapan apa-apa. Tidak, kita punya harapan yang luar biasa. Bahwa kita satu waktu nanti akan menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Tidak ada lagi hal-hal yang memalukan. Tidak ada aib lagi. Kita tidak akan ada kelemahan, tidak akan ada sakit penyakit, tidak akan ada penderitaan lagi. Tidak ada kematian lagi. Tapi yang adalah hidup yang penuh kemuliaan sewaktu Yesus Kristus datang menyatakan diri kelak. Saudara, itu yang dilakukan oleh Allah yang sejati bagi kita. Karena itu jangan mau menukar Allah yang sejati ini dengan yang lain. Betapa bodohnya kita kalau kita mau menukar Allah yang sejati ini hanya demi hawa nafsu seks kita. Hanya karena keinginan seks kita untuk dipenuhi. Karena itu adalah sebuah kebodohan yang besar. Jangan lakukan itu. Tapi sebaiknya sesuai dengan fakta tadi. Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, itu realitasnya tadi kita sudah lihat. Bahwa kita sebenarnya sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kita sudah hidup bersama-sama dengan Kristus. Kita tersembunyi hidup kita bersama-sama dengan Kristus dalam Allah. Dan Dia ada di mana? Dia ada di atas sana, di sorga. Dia ada bersama Allah Bapa, di samping kanan Allah Bapa. Dan kita, hidup kita yang sesungguhnya di dalam Kristus, kita sebenarnya ada di sana. Posisi kita adalah di hadirat Tuhan, di sorga. Karena itu, berdasarkan realitas ini, maka yang sesungguhnya harus kita lakukan adalah apa? Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimana kita mengutamakan Allah. Bagaimana kita hidup sesuai dengan fakta ini. Realitas ini. Bahwa kita adalah umat Allah. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan kita hidup sekarang bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Bagaimana seharusnya kita meninggikan Allah yang sejati ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mesti mencari Allah di atas segala-galanya. Okay. Ya, ayat kita baca oleh, karena itu kalau kamu dibangkit, ayat 1, bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Faktanya tadi, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita sekarang ada di sorga, maka carilah perkara-perkara di sorga. Carilah kerajaan sorga, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi sekarang mari kita cari ini, berarti ini ada sesuatu yang menjadi gairah kita, menjadi tujuan hidup kita, yang menjadi kesenangan, kebahagiaan kita. Kita cari apa itu? Ya Allah, kita cari Allah. Ini yang paling penting. Kita bisa tinggalkan semua yang lain untuk mendapatkan Allah. Itu caranya kita mengutamakan Allah. Bukan dengan mencari yang lain. Jangan cari sesuatu yang lain sampai kita dapat yang bukan Allah. Jangan. Tapi carilah Allah di atas segala-galanya. Dialah yang kita inginkan, Dia yang kita pikirkan. Dia katakan ayat 2, pikirkan. Kecenderungan hati kita, kecondongan pikiran kita adalah kita senantiasa ingin memikirkan Allah, ingin memikirkan perkara-perkara yang di sorga. Kita ingin hati kita itu tercondong kepada Kristus, kepada karakter Kristus, kepada keindahan Kristus, dan kita pikirkan kebaikan-kebaikan Kristus, kita pikirkan
bagaimana kasih Kristus, kita pikirkan kesucian Kristus, kita pikirkan keadilan Kristus, kebenaran Kristus, kita pikir kesetiaan Kristus, kita pikir bagaimana Kristus berkorban, bagaimana dia merendahkan dirinya, dan kita senang dengan semuanya itu. Hati kita terarah ke situ, hati kita menyukai hal itu, dan kita senantiasa merenungkannya, membayangkannya, memikirkannya. Itu yang patut untuk kita lakukan sebagai orang yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jangan arahkan hati kita ke tempat yang lain, kepada Tuhan, kepada Kristus saja, kepada Allah yang sejati itu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan secara praktis adalah berbalik dari segala sesuatu yang mengambil tempat Allah. Di ayat 5 tadi dia katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita matikan, kita tinggalkan. Ini satu perkataan yang keras. Rasul Paulus kan matikan, satu tindakan yang ekstrim untuk hal-hal yang ingin mendapatkan tempat Tuhan, yang banyak hal yang ditawarkan oleh si jahat, entah itu keserakahan, entah itu uang, entah itu kenikmatan seksual, entah itu kekuasaan, entah itu kehormatan manusia, entah itu ketenaran, atau apapun juga. Kita mesti matikan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, kita mesti buang semua yang mau menyaingi Tuhan, yang mau merebut tempat Allah di dalam hati kita. Dia katakan, matikan, bunuh. John Owen mengatakan, bunuh dosa atau dosa akan membunuh. Kita tidak bisa toleransi dengan dosa. Kita harus keras terhadap dosa. Harus matikan. Kita berbalik dari semua berhala-berhala itu yang berusaha merebut tempatnya Tuhan di dalam hati kita. Kalau kita sudah tahu apa yang Allah sejati lakukan bagi kita, tentu saja kita akan membuang semua Allah-Allah palsu itu. Semua godaan yang diberikan oleh iblis itu. Kita akan tinggalkan semuanya itu. Kita akan matikan. Dan kita akan berbalik arah kepada Allah sejati yang telah memberikan kepada kita hidup yang kekal, yang sudah begitu baik kepada kita, yang benar-benar hidup yang sejati itu. Kalau kita mengenal Dia. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan? Kalau kita mau menyembah Allah, maka kita melakukan segala sesuatu di bawah otoritas Tuhan Yesus. Di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan sekarang, kalau kita mau meninggikan Tuhan yang sejati, Allah yang sejati, Dialah yang kita mau sembah di atas segala-galanya, maka kita bukan hanya menyembah Tuhan dengan mulut kita atau pada hari-hari tertentu, mungkin di hari Minggu atau pada saat kita meeting atau live group atau di doa kita melakukan, tapi menyembah Tuhan adalah dengan hidup kita sehari-hari. Itu yang firman Tuhan katakan, apapun yang kita lakukan, baik itu perkataan maupun perbuatan, tindakan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus berarti di bawah otoritas Tuhan Yesus. Kita selalu pikirkan, apa yang mau kita katakan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semuanya itu kita bisa pertanggungjawabkan bahwa ini adalah di bawah otoritas Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus memberikan saya hak untuk mengatakan ini. Tuhan Yesus memberikan saya hak untuk melakukan ini. Kalau tidak, jangan lakukan. Jadi semua apa yang mau kita katakan atau apa yang mau kita lakukan, pikirkan itu.
Bahwa kita mau katakan hanya semua hal yang Kristus berikan kepada kita otoritas untuk kita katakan. Apa yang mau kita lakukan, semua kita lakukan. Hanya yang diberikan oleh Tuhan Yesus hak kepada kita untuk kita lakukan. Itu artinya kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Pikirkan. Kalau saudara mau melakukan sesuatu. Kalau saudara mau tergoda untuk melihat pornografi, pikirkan dulu sejenak. Apakah saya melakukan ini dalam nama Tuhan Yesus? Di bawah otoritas Tuhan Yesus? Kalau kita tahu bahwa itu tidak, jangan dilakukan. Kalau kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang berbau seksual, sebelum kita punya hak itu, tanyakan dulu, apakah saya diberikan otoritas dari Tuhan Yesus untuk melakukan ini? Kalau saya ingin mengatakan sesuatu kepada orang yang mungkin menggoda orang, atau yang mungkin menipu orang, atau bahkan menyakiti orang, kita pikirkan apakah saya diberikan otoritas dari Tuhan Yesus untuk melakukan ini. Kalau kita mau menyembah Allah, kalau kita mengatakan bahwa Dia Tuhan, Yesus adalah Tuhan, maka apapun yang kita lakukan harus kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita minta pertolongan dari Roh Kudus untuk kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran ini, karena memang hanya Allah yang sejati saja yang layak untuk menerima penyembahan kita. Hanya itu yang pantas. Itu yang masuk akal. Menyembah yang lain selain Allah yang sejati adalah suatu kebodohan, suatu kerugian yang sangat besar. Dan karena kita sering tertipu oleh si jahat, oleh mungkin hati kita sendiri, mari saat ini kita merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan, supaya Roh Kudus memampukan kita untuk menempatkan Allah, untuk mencari Allah di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami telah melihat Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, dan Engkau memberikan kepada kami hidup yang kekal itu. Bahwa tidak ada yang lain yang memberikan kepada kami hidup itu. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkan hidup itu di luar Engkau. Hanya Engkau saja yang memiliki hidup yang kekal itu, dan hanya Engkau lah yang memberikan itu kepada kami. Dan Tuhan, kami takut jangan sampai kami tertipu, jangan sampai kami menjadi bodoh dan menggantikan Engkau, ya Allah yang sejati kami. Kami menggantikan Engkau dengan hal-hal yang lain. Tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Dan ampuni kami kalau kami membuat hal-hal yang lain yang tidak mulia itu. Kami buat itu seolah-olah sangat mulia seperti Engkau, Tuhan. Ampuni kami. Bersihkan kami dari segala berhala-berhala yang ada di hati kami. Dan biar hati kami bulat. Roh Kudus, bulatkan hati kami. Hanya untuk mencari dahulu Allah yang sejati, Yesus Kristus. Dan perkara-perkara yang disenanginya. Perkara-perkaranya yang Dia ingin kami lakukan. Roh Kudus, tolong kami. Biar hidup kami adalah hidup yang menyembah Allah kami yang sejati, yang memuliakan nama Kristus. Kami serahkan diri kami, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Uang bukanlah berhala. Uang tidak
semulia Allah. Allah lah yang memberikan kita kehidupan, bukan uang. Allah yang memberikan kita uang, bukan uang yang memberikan kita kehidupan. Dan karena kita tahu bahwa Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita berkat-berkatnya, apa yang kita miliki saat ini, uang yang kita miliki. Nah, inilah bentuk penyembahan kita juga. Kita memuliakan Allah dengan harta kita. Ini adalah pernyataan kita kepada Allah sewaktu kita memberi persembahan, bahwa Allah yang sejati, Engkaulah Allah yang kami sembah, bukan uang ini. Dan ketika kita memberikan uang ini, tentu saja uang ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itulah panggilan Tuhan kepada kita yang percaya kepada Dia sekarang ini, yaitu supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi mari kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur. Dengan iman kita bersyukur bahwa Tuhan memanggil kita. Bahwa kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih telah memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang pekerjaan kami yang Kau buat berhasil, pekerjaan orang tua kami yang Kau buat berhasil, sehingga kami boleh menerima uang yang ada pada kami saat ini. Dan kami bawa persembahan kami ini dalam bentuk uang ini sebagai tanda ucapan syukur dan iman kami kepadamu. Dan biarlah dengan apa yang kami berikan ini bisa memberkati banyak orang. Membuat orang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang sejati, yang menyelamatkan umat manusia. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, hanya bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Baik, Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.